menyapa kalian hari ini, minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Nah, nggak hanya lose-lose di sini aja nih yang mau tambah semangat, tapi kalian yang di rumah juga tambah semangat ya di tahun yang baru ini, semangat yang baru untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita mau ibadah nih, kita masuk dalam doa dulu ya. Yuk, ikuti lose berdoa dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, ada satu lagu nih yang terinspirasi dari sebuah ayat dalam Alkitab. Tuhan sendiri nih yang berfirman di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yuk, kita nyanyikan satu lagu ini. Biarpun gunung-gunung beranjak, anak-anak boleh bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Satu kali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, anak-anak, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu Yesus besertaku. Dimanapun kita berada, meskipun kita lagi mendaki gunung, turun lembah, di sungai, di luar angkasa, Yesus selalu menyertai kita, ya. Dan pakai gerakan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang ruang angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Satu kali lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang,
terbang, terbang, terbang, terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, Nana silakan duduk kembali. Nah, kini saatnya kita mau persembahan ya. Kalian boleh masukkan uang persembahan kalian dalam amplop ini. Terus nanti bulan depan pas Lawseng mengatakan kreativitas untuk bulan Februari, kalian bisa titip nih ke Lawsengnya. Nah, kalau anak-anak yang rumahnya jauh, kalian boleh transfer ya, minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca kalian ya. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu, Betapa Aku Bersyukur. Nah, kita bersyukur dengan semua berkat yang Tuhan sudah beri. Kita bersyukur, kita diberi kesehatan, kita diberi papa mama, punya dede, punya koko, punya cici. Kita nyanyikan satu lagu ini ya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Satu kali lagi kita nyanyikan lagu ini. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Yuk anak-anak, kita masuk dalam doa persembahan ya. Tangan dilipat, mata ditutup, ikutilah berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan beri, untuk kesehatan, untuk papa mama, untuk kakak, untuk adik. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah beri kami tiap hari. Saat ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum kita mau dengerin Lawseng cerita, kita mau nyanyi satu lagu, Aku Mau Ikut. Aku mau ikut Tuhan. Siapa mau ikut Tuhan? Ya, semuanya pasti mau ikut Tuhan ya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik atau kakak. Ya, dengan bangkit berdiri kita mau pakai gerakannya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut
bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Satu kali lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Shalom anak-anak. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya dengan sikap yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berbicara di dalam hati kami. Tuhan menyertai setiap kami, juga Tuhan menyertai lause kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, lause mau tanya nih, siapa yang suka pergi ke pantai? Wah, semuanya pasti suka ya. Bahkan kalau kita liburan, kita semua juga ada yang pergi ke pantai. Nah, apa yang adik-adik biasa lakukan di pantai? Ya, mungkin ada yang berenang, ya. Terus ada yang bermain pasir. Kemudian apalagi ya? Ada yang mencari kerang atau mencari kepiting yang kecil, ya. Wah, banyak sekali ya di pantai itu. Dan biasanya kalau kalian di pantai, biasanya kan perginya pagi hari atau sore hari karena cuacanya tidak panas ya, cuacanya masih sejuk. Nah, di pantai pun adik-adik pasti suka lihat tuh ada perahu-perahu nelayan. Perahu-perahu nelayan di pantai. Nah, adik-adik tahu nggak pekerjaan seorang nelayan? Ya, pekerjaan seorang nelayan. Nelayan itu dia pekerjaannya mencari dan menangkap ikan. Jadi pada malam hari, ketika kita semua mungkin sudah tidur, malam hari para nelayan pergi berangkat ke tengah laut. Nah, sepanjang malam mereka bekerja, mereka menangkap ikan, mereka mencari ikan. Sampai pagi mereka pulang, kemudian membawa ikan itu ke pasar dan menjual ikan itu. Kemudian mereka mendapatkan uang. Nah, dari uang hasil menjual ikan itu, mereka membiayai keluarga mereka. Mereka bisa beli makanan, bisa membiayai sekolah anak-anak mereka, atau bisa untuk membuat peralatan menangkap ikan yang baru lagi. Misalkan perahunya bisa dicat lagi atau jalaknya bisa dibetulin lagi. Dan semuanya ya itu biaya dari pekerjaan mereka, yaitu sebagai nelayan menangkap ikan. Nah, adik-adik,
ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab tentang seorang nelayan juga. Ya, dia adalah Simon. Simon ini bersama dengan Andreas, mereka adalah pekerjaan mereka nelayan. Nah, mereka mempunyai perahu ya. Tapi pada suatu hari ketika mereka pulang dari laut ya pagi hari, wah mereka terlihat capek, mereka terlihat sangat letih, tapi mereka juga seperti sedih. Kenapa adik-adik? Karena mereka sudah sepanjang malam mereka bekerja, ya. Sepanjang malam mereka menangkap ikan, mereka sudah menebarkan jala di perahu mereka, tapi tidak ada satu ekor pun ikan yang mereka tangkap. Sepanjang malam itu mereka sudah bekerja, yang menunggu jala mereka, tapi tidak ada satu ekor pun ikan yang mereka dapatkan hari itu ya. Yang ada malah jala mereka ada yang robek. Karena apa? Karena hanya kena kerang laut atau benda-benda di laut, tapi ikannya mereka nggak dapet. Akhirnya sampai pagi mereka pulang, mereka di tepi pantai mereka mulai merapikan jala, kemudian mereka mulai merapikan perahu ya. Mereka mulai merapikan, dan di sekitar situ pun ada para nelayan yang lain, di antaranya Yohanes dan Yakobus. Mereka juga sedang merapikan jala dan perahu mereka ya. Ketika mereka sedang merapikan jala perahu mereka, mereka melihat ada kerumunan orang. Ada kerumunan orang di tepi pantai. Banyak sekali orang-orang, dan ada juga seorang yang sedang berbicara. Dia adalah Tuhan Yesus. Tapi Simon dia tidak melihat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah dikerumunin oleh orang-orang banyak. Jadi dia tidak melihat, tapi dia tahu itu Tuhan Yesus. Nah, akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada Simon. Dia bilang, "Simon, aku mau naik ke perahumu. Kamu dorong aku sampai agak ke tengah, jauh dari pinggir pantai, karena aku mau mengajarkan kepada orang-orang banyak ini di atas perahu, agar orang-orang bisa melihat aku." Akhirnya Tuhan Yesus dia naik ke perahu dan didorong oleh Simon bersama dengan Andreas, didorong menjauh dari tepi pantai. Simon dan Andreas dia juga naik ke perahu. Nah, setelah itu di atas perahu Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang di situ. Semua orang bisa melihat Tuhan Yesus di atas perahu itu, termasuk Simon dan Andreas. Mereka mendengar tentang Tuhan Yesus juga bercerita, mengajarkan kabar baik, mengajarkan berita baik. Akhirnya setelah semuanya sudah selesai, orang-orang itu pulang. Orang-orang itu pulang dan mereka pulang dengan sukacita. Hati mereka senang karena mereka sudah mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Tinggal Tuhan Yesus, Simon dan Andreas di perahu itu. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Simon, "Simon, kamu bawa perahu ini ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Mari kita menangkap ikan." Si Simon bingung. Dia bingung. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku sudah semalam-malaman aku pergi menangkap ikan,
tapi tidak ada satu ekor ikan pun aku dapat. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka aku akan pergi. Aku akan melaksanakan perintahmu. Akhirnya mereka bertiga, Tuhan Yesus, Simon, dan Andreas, mereka pergi naik perahu ke tempat yang lebih dalam, ya, sudah agak menjauh dari pantai, ke tempat yang lebih mendalam tempatnya. Kemudian mereka menebarkan jala. Mereka menebarkan jala, lalu tidak berapa lama kemudian, apa yang terjadi adik-adik? Wah, jala mereka bergerak-gerak. Wah, geraknya sangat kencang. Ya, lalu Simon dan Andreas, mereka menarik jala mereka. Wah, sangat kencang sekali ya. Ternyata jalanya itu penuh dengan ikan. Ikannya sangat banyak. Mereka sampai tidak kuat. Mereka sampai memanggil teman-teman mereka. Di sekitar situ juga banyak perahu-perahu nelayan. Dan ada juga perahu Yohanes dan Yakobus. Mereka akhirnya memanggil teman-teman. Teman-teman, mari tolong saya. Yakobus, Yohanes, tolong saya. Ini jalannya sangat berat karena banyak ikan. Ya, ditarik. Nah, ayo adik-adik bangun. Kita bantu Simon untuk menarik jala. Ayo adik-adik bangun, kita tarik jalanya. Ya, ditarik terus ditarik ya. Diangkat jalanya. Ya, sampai penuh sekali. Ya, sampai jalannya itu hampir robek dan ditaruh di perahu mereka hampir tenggelam. Akhirnya saking banyak ikannya itu sampai ditaruh di perahu nelayan yang lain ya, karena sudah penuh. Wah, sudah penuh sekali. Nah, akhirnya perahu Simon sudah penuh dengan ikan, dan perahu nelayan yang lain, Yohanes, Yakobus juga sudah penuh juga dengan ikan. Semuanya ya penuh. Akhirnya setelah menangkap ikan pada siang hari itu, mereka pulang. Mereka dekat ke tepi pantai. Nah, ketika itu juga adik-adik, Simon dia langsung terdiam. Dia langsung diam, dia langsung memandang Tuhan Yesus. Di dalam hati Simon, dia berpikir, dia berkata, ini siang hari, aku mendapatkan banyak sekali tangkapan ikan. Padahal semalam-malaman aku bekerja, tidak ada satu ekor ikan pun. Tapi aku sekarang mendapatkan banyak sekali ikan. Dan Tuhan Yesus ini, dia turun dari sorga, dia mengajarkan hal-hal yang baik, dia mengajarkan berita, sukacita, kabar baik kepada orang banyak. Dia adalah orang yang kudus. Sementara saya, Simon berkata dalam hati, sementara saya adalah nelayan yang miskin. Saya adalah orang yang berdosa. Lalu tiba-tiba Petrus, Simon dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, pergilah dari aku. Aku ini orang yang berdosa. Tuhan, pergi, aku orang yang berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu. Pergilah dari aku, Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak meninggalkan Simon. Dia sangat mengasihi Simon. Bahkan dia memberikan sebuah nama yang baru kepada Simon, yaitu Petrus. Dia berkata kepada Simon Petrus, mari, ikutlah aku.
kamu akan kujadikan penjala manusia. Adik-adik, sekarang Simon Petrus dia bukan menjadi penjala ikan lagi, tapi dia menjadi penjala manusia. Dia yang akan nantinya membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, di mana orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, kenal kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Simon Petrus, Andreas, mereka pergi meninggalkan perahu mereka dan mengikut Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes dan Yakobus pun pergi meninggalkan perahu mereka dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Simon Petrus, dia sudah dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Bagaimana dengan kita? Hati kita pasti sangat bersuka cita kalau nama kita disebut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Sandra, ikutlah aku dan kamu menjadi kepunyaanku. Kemudian dia menyebut nama adik-adik juga, Kevin, ikutlah aku dan kamu menjadi kepunyaanku. Kemudian Niko, ikutlah aku dan kamu menjadi kepunyaan aku. Wah, kita sangat senang. Kita pasti bersuka cita. Nama kita disebut, nama kita dipanggil, nama kita semua disebut oleh Tuhan Yesus. Nama adik-adik di rumah, nama Lause. Dan kita menjadi kepunyaan Tuhan Yesus. Kita milik Tuhan Yesus. Kita anak-anak Tuhan Yesus. Wah, pasti kita sangat senang. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak seperti Simon Petrus yang harus pergi meninggalkan rumah. Tidak seperti itu ya. Adik-adik masih belajar di sekolah, masih belajar di rumah, masih sekolah minggu. Tapi nanti pada saat dewasa, ketika waktu Tuhan memanggil adik-adik, dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus untuk lebih kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini mungkin kita yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Tuhan Yesus, saat ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, setia melayani Tuhan Yesus, menolong sesama kita. Kita bisa taat, melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Itu pun yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, karena itu adik-adik, mulai hari ini kita bersuka cita. Hati kita senantiasa terus bersyukur karena Tuhan Yesus menyebut nama kita dan kita adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kita pun sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan membuka ayat hafalan kita ya. Yuk, mari kita buka ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19 yang berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yuk semuanya bangkit berdiri, yang masih duduk bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan ya. Ayat hafalan ini kita mau pakai gerakan. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Adik-adik, mari kita semua menjadi penjala manusia. Mari kita memberitakan kabar sukacita. Mari kita memberitakan
kabar tentang Tuhan Yesus, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka kenal siapa Tuhan Yesus, dan mereka percaya siapa Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita minta Tuhan Yesus boleh memberikan kekuatan untuk kita. Ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyebut nama kami masing-masing. Dan kami adalah kepunyaan Engkau ya Tuhan. Kami adalah anak-anak Engkau ya Tuhan, anak-anak Allah. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Dan kami pun sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Dan kami mau melaksanakan, taat melakukan segala perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, hip hip hore. Yuk kita langsung persiapkan peralatan untuk kreativitas kita hari ini ya. Kalian harus persiapkan gunting, spidol atau pensil warna juga boleh, dan selotip. Oh ya, satu lagi kertas HVS nih, kalian ambil dari amplop coklat kalian. Untuk anak-anak yang kelas batita sampai kelas kecil, kalian akan mendapatkan pola. Tolong papa mama kalian atau cici koko bisa gunting ini pola telapak kaki. Nah, untuk cici koko yang kelas tengah sampai tunas remaja, kalian mendapatkan kertas HVS yang polos. Nah, tugas kalian harus membuat pola dulu nih dari tapak kaki kalian, atau boleh pola dari sandal atau sepatu. Nah, terus kalian gunting. Nah, seperti ini, Lose pola sepatu Lose nih. Gak usah dicopotin satu-satu, langsung gunting aja biar cepat ya. Udah selesai digunting, nah, terus di tapak kaki tersebut kalian bisa tulis nih perintah-perintah Yesus. Sabar, tidak marah-marah, lemah lembut, saling menolong, berdoa, baca Alkitab, taat, melayani, mengampuni, kasih. Nah, setelah selesai, kalian tempel pakai selotip di lantai ya. Yuk kita tempel. Nah, tugas kalian adalah berjalan mengikuti tapak kaki ini. Ketika kalian berjalan mengikuti pola tapak kaki tersebut, kalian bisa mengingat nih cerita firman Tuhan hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Petrus mengikut Yesus bukan berarti meninggalkan rumah, tapi mengikut Yesus berarti mendengar dan melakukan perintahnya. Nah, ketika kalian berjalan di atas tapak kaki ini, kalian bisa membaca perintah-perintah Yesus dan berkomitmen untuk melakukan perintah tersebut. Untuk anak-anak Batita TK, mama papa bisa mengucapkan perintah Yesus tersebut ketika anak-anak sedang berjalan. Mari menjadi murid Kristus. Hip hip hore! Halo adik-adik, wah langsung seneng banget nih bisa menyapa kalian lagi minggu ini. Langsung akan membawakan olahraga adik-adik. Yang pertama, kita akan menampilkan atau melihat kreativitas kalian di minggu lalu. Ada siapa aja? Yuk kita lihat. Yang kedua, minggu depan ya adik-adik, di tanggal 17 Januari kita akan mengadakan Zoom lagi nih. Wah, tapi adik-adik, di Zoom kali ini akan dibagi jadi 3 kelas. Kelas yang pertama itu ada kelas Batita kecil, kelas yang kedua itu ada kelas tengah, yang ketiga itu ada besar dan tunas remaja. Nah, jadi nih kalau kalian nih yang bersaudara ini, kalian diwajibkan untuk bisa device kalau usia kalian berbeda.
Jadi masing-masing ada di kelas sesuai usia kalian ya. Jangan digabung nih adik-adik. Oke? Oke deh, sekian Lonta minggu ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.